Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, semoga dengan adanya kita berdoa, kita diberikan pemahaman dalam kita belajar kali ini ya. Nah, kalian tahu kan, kali ini kita akan belajar tentang apa? Nah, kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak untuk kelas 7. Nah, untuk bab pertama yaitu tentang akidah Islam. Tapi sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu akidah Islam? Coba ya, kita cari bersama-sama apa itu akidah Islam. Kita akan membahas bersama-sama tentang apa itu akidah Islam dan kira-kira apa saja dalil dalam akidah Islam, apa saja dasar-dasar dan tujuan dari akidah Islam. Kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Nah, tetapi sebelum kita memasuki pembahasan pada kali ini, kita akan membahas sedikit tentang kisah Siti Masyiatoh. Tentu kalian tidak asing dengan nama Siti Masyiatoh, bukan? Nah, Siti Masyiatoh adalah pengasuh dari anak Raja Fir'aun. Nah, suatu ketika Raja Fir'aun mendapatkan berita bahwasanya pengikut dari ajaran Nabi Musa itu semakin banyak. Apalagi ketika dia mendapatkan berita dari menterinya bahwasanya di dalam kerajaan Raja Fir'aun itu ada yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Siti Masyiatoh sedang menyisir rambut anak dari Raja Fir'aun, tiba-tiba Siti Masyiatoh terkaget dan akhirnya sisir itu terjatuh ke tanah. Lalu dia berkata, "Astaghfirullahaladzim." Nah, ketika itulah Raja Fir'aun memanggil Siti Masyiatoh. Nah, akhirnya dia memperingatkan kepada Siti Masyiatoh bahwasanya apabila dia tetap mengikuti ajaran dari Nabi Musa, dia mengetahui bukan apa saja konsekuensinya apabila dia melanggar aturan dari Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun mengatakan bahwa apabila kamu telah menyalahiku, apabila kamu tidak mengikuti, maka kamu tahu konsekuensinya bahwa keluarganya, anak-anaknya, suaminya itu akan dibunuh mati oleh Raja Fir'aun. Nah, ketika semua sudah berkumpul, keluarga dari Siti Masyiatoh itu sudah berkumpul, si Raja Fir'aun itu menyuruh kepada pasukannya untuk menyiapkan air mendidih dan menyuruh keluarga dari Siti Masyiatoh itu masuk ke dalam tangki yang sangat besar yang berisi air mendidih. Bayi yang digendong atau anak dari Siti Masyiatoh yang masih bayi itu berkata, walaupun dia masih bayi tetapi dia Masya Allah diberikan kelancaran oleh Allah, bahwasanya dia berkata, "Yakinlah Siti Masyiatoh, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Yakinlah dengan apa yang kamu pegang." Nah, dari situlah ketika keluarga Siti Masyiatoh akan memasuki tong yang berisi air mendidih tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencabut nyawa dari keluarga Siti Masyiatoh itu semua agar dia tidak merasakan betapa panasnya air di dalam tong tersebut. Nah, kira-kira kita tahu kan dari cerita tersebut, kita tahu kita itu harus mempunyai keyakinan, kita harus mempunyai pegangan untuk jalan kita hidup. Nah, sekian ya, kira-kira itulah sedikit cerita kisah tentang Siti Masyiatoh. Nah, yang pertama pengertian akidah. Nah, akidah menurut bahasa, yaitu dari bahasa Arab tentunya, yaitu ngaqada ngaqidatun, yang berarti ikatan ataupun perjanjian. Nah, dari para ulama tersendiri menyebutkan bahwa akidah ma'aqada alaihil qalbu wad-dhamir, yang artinya sesuatu yang terikat kepada hati dan hati nurani.
Nah, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, kira-kira apa ya maksud dari kedua potongan hadis dan ayat tersebut? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Jadi yang dimaksud akidah adalah janji atau kesepakatan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari istilah ini kita dapat menyimpulkan bahwa akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan seseorang yang harus dipegang ya untuk mempercayainya. Nah, tidak hanya Islam yang mempunyai akidah, tetapi juga ada akidah Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya. Nah, jadi akidah Islam di sini adalah suatu fondasi awal ya yang harus kita imani, yang harus kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita sembah, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan Maha segalanya. Nah, sudah jelas bukan apa itu akidah Islam? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Nah, kira-kira apa saja sih dasar-dasar dari akidah Islam? Nah, dasar-dasar dari akidah Islam itu ada dua, yaitu yang pertama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berarti, aku telah tinggalkan kamu dua perkara, yaitu kamu tidak akan sesat selama kamu meyakini hanya kepada keduanya, yaitu Al-Quran Allah dan sunnah Rasulullah. Nah, sudah jelas kan? Akidah Islam ya, akidah Islam itu ada dua ya, dasar dari akidah Islam itu ada dua. Yang pertama tadi Al-Quran. Nah, kira-kira apa sih Al-Quran itu? Kalian tentu tidak asing ya dengan Al-Quran, tentu kalian membacanya bukan setiap hari. Nah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di dalam Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya tentang dasar akidah yang benar, dasar akidah yang benar ya. Nah, sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, Dialah Allah yang Maha Esa, dan Allah Tuhan yang segalanya, sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Nah, tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, itulah penjelasan dari Al-Quran. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu Al-Hadis. Kalian tentu tahu bukan Al-Hadis itu apa? Al-Hadis atau biasa disebut As-Sunnah. Nah, Al-Hadis ini adalah segala sesuatu ucapan, perbuatan, ataupun sikap diam ya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira kenapa sih Al-Hadis atau As-Sunnah itu dijadikan dasar hukum akidah kedua? Ada yang tahu tidak kira-kira? Nah, jadi kenapa itu hadis itu dijadikan sebagai dasar hukum yang kedua? Yaitu karena semua yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar memperuntukkan nafsunya saja, tapi memang ada ya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis yang menjelaskan tentang akidah, yang artinya Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nah, barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku berkata, saya orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah
dengan suatu apapun. Nah, niscaya masuk surga. Nah, kira-kira itulah kenapa hadis itu dijadikan sebagai dasar akidah dari Islam. Nah, lanjut untuk selanjutnya, yaitu dalil tentang dasar hukum Islam. Nah, sebelum kita memasuki selanjutnya, kita sudah mempelajari apa itu pengertian dari akidah Islam, apa saja dasar-dasar dari akidah Islam, apa dalil dari akidah Islam. Nah, untuk materi terakhir pada kali ini yaitu tentang tujuan dari akidah Islam. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari akidah Islam itu sendiri? Nah, ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk memupuk diri ya, dengan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia itu lahir. Nah, yang kedua yaitu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan, dan yang ketiga yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, kira-kira itulah ada beberapa tujuan kita harus mempelajari akidah Islam. Itulah pembahasan materi pada kesempatan kali ini tentang pengertian akidah Islam, dasar hukum akidah Islam, dalil tentang akidah Islam, dan tujuan dari akidah Islam. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Nah, tetapi untuk selanjutnya coba kalian kerjakan halaman latihan soal halaman 19 sampai 20 ya, jangan lupa dikerjakan. Nah, untuk pertemuan depan kita akan membahas tentang pengertian iman, Islam, dan ihsan. Nah, kalian bisa baca dulu apa itu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.